di al-insanu mahalul khotowan nisyan, tempat salah dan tempat tadi mau jauh karena pengen dilurusin kayaknya jadi takut salah gitu ya. Mahalul khotowan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Hati-hati Bu, takut menerjemahkan kita tempat salah dan tempat dosa. Nanti manusia dosa terus kan? Ya, tetapi di sana adalah garis bawahi tempat lupa dan juga tempat salah dan tempat lupa. Ya, maka tadi ketika diri kita ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan yang terus kita meniatkan ini. Niatnya apa? Niat ketika taat bukan semata-mata di makalah sebelumnya ya, di makalah sebelumnya dinyatakan bahwa ketika diri kita berbuat baik bukan semata-mata kita yang mengerjakan. Masih ingat ya Bu ya? Nah, makalah yang sebelumnya di dalam Al-Hikam kan dinyatakan bahwa biar kita terhindar dari sifat takabur, dari sifat sombong, maka diri kita saat berbuat baik, saat kita bisa melangkahkan ke dalam kebaikan, semata-mata itu adalah bukan kita yang mengerjakan, namun karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya yang harus kita luruskan. Takutnya jadi gini, saya mendingan berbuat maksiat aja tapi ingat taat daripada taat tapi ingat maksiat dan auzubillah. Tetapi ini yang harus kita luruskan. Setiap kita mengerjakan suatu kebaikan, maka semata-mata Allah lah yang menghendakinya. Allah lah yang meridhoinya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya, diri kita senantiasa tulus dalam mengerjakan semua amaliyah. Ketika diri kita melaksanakan kesalahan pun sadar bahwa itu adalah salah agar kita cepat untuk taubatnya. Ketika kita melaksanakan benar pun bukan merasa paling benar, tetapi bahwa itu adalah Allah sedang ingin membersamai kita. Insya Allah. Bu, kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, ketika beliau dakwah, ya, ketika beliau menginginkan umatnya begitu taat kepada Allah, Rasul menginginkan ketaatan dari seorang hambanya, dari seorang umatnya, dari umatnya. Namun ternyata pada kenyataannya saat orang dakwah, ya saat Rasul dakwah, ternyata tidak semuanya menerimanya. Ini tingkatan Nabi. Ini biasanya kendala para pengurus majelis taklim nih. Ya Bu, pengurus majelis taklim, aduh kok yang datang itu lagi. Ya kan? Biasanya begitu. Bagaimana? Karena di beberapa majelis taklim kan kendalanya seperti itu ya. Yang datang itu lagi gitu ya. Namun kita bukan berharap bagaimana orang lain mengikuti kita. Bukan berharap mereka memang turut sama kita. Namun kewajiban kita bagaimana menyampaikan kebaikan dan mengajak kebaikan. Karena yang dilihat bukan hasilnya. Ya, bukan masalah hasilnya. Lihat ketika Rasulullah SAW dalam kesedihannya yang luar biasa karena istrinya meninggal, karena Sayyidah Khadijah yang biasanya terus mendampinginya, karena Sayyidah Khadijah yang selalu menguatkan, ternyata saat Sayyidah Khadijah meninggal, ya, Rasul kan dalam kesedihan. Namun disitulah Rasul tetap berjuang, tetap dakwah sampai jalan ke Taif, ya, itu di Bukit Taif bukan diterima. Saat begitu sedih, kebayang nggak Bu, lagi sedih ditinggal istrinya yang begitu luar biasa, kesedihannya yang begitu mendalam,
Karena Sayyidah Khadijah lah yang selalu menyemangatinya. Karena Sayyidah Khadijah lah yang pelipur laraknya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, saat ketika saya masuk ke dalam rumah, semua kepenatan, semua rasa capeknya, 3/4-nya hilang. Kebayang, saat itu Rasul dakwah ditolak, dilempari kotoran, dilempari batu, padahal sudah berjalan begitu luar biasa. Namun apa yang Rasul katakan? Ya Allah, seandainya ini membuat Engkau tidak marah, aku rela ya Allah. Jadi yang dikhawatirkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa orang mungkin nggak suka sama kita, nggak apa-apa mungkin saat ketika diri kita menyampaikan kebaikan tetapi orang lain tidak menerima, nggak apa-apa. Yang penting Allah bukan dalam keadaan marah. Orang lain nggak suka bukan karena kemarahan Allah. Orang lain tidak menerima bukan karena kemarahan Allah. Ini yang kita pikirkan. Jadi saat diri kita, ya Allah, mungkin ada orang yang nggak suka, mudah-mudahan itu bukan marahmu ya Allah. Ya, apalagi sekarang persiapan bulan Ramadan. Ya, saat kita mau memasuki bulan Ramadan, bulan suci, ya, kan bulan yang suci. Saat bulan yang suci, maka diri kita terlebih dahulu mensucikan diri kita. Kalau kita ingin bisa masuk ke dalam bulan yang suci, maka sucikan dulu diri kita. Bagaimana sucinya? Ibu dicuci dulu. Kalau Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj kan dibelah dulu dadanya. Ibu ada yang bisa belah. Ya, kita kan nggak ada. Ini mah kita, Bu. Bersihin dulu dengan cara apa? Saat ketika diri kita melihat orang lain, jadikan itu semua adalah ladang kebaikan. Ladang kebaikannya apa? Saat melihat orang lain yang salah, kebaikan bagi kitanya kira-kira apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari itu ya Allah. Seandainya mereka nggak tahu saat berbuat salah, tolong ampuni dia. Kira-kira, kalau begitu mudah apa mudah banget? Saat ibu di jalan ya, kadang saya miris, Bu. Mirisnya apa? Di jalan ya, anak muda sekarang kalau udah lihat boncengan, ya Allah, ya Rob, ya Allah, di situ kita doain, Bu. Jangan kita biarin aja. Kenapa? Ada tugas kita. Saat melihat kemaksiatan, ada tugas kita. Saat itulah kita mungkin, doa itulah yang akan menghantarkan ridhonya Allah. Saat melihat kemaksiatan apapun itu, ya Allah, seandainya penglihatan ini salah, tolong ampuni saya. Namun, mungkin kalau mereka berbuat maksiat karena ketidaktahuannya, tolong ampuni mereka, ya Allah. Kalau seandainya mereka belum masuk Islam, ya Allah, bukakan pintunya, bukakan hidayahnya. Kalau mereka tidak paham dan berbuat salah, segera dia kembalikan, ya Allah. Dan jangan lupa, Bu, kita pun ya Allah minta perlindungan biar kita dan keturunan kita dijauhkan dari berbuat maksiat. Suka Bu doain seperti itu? Halo. Kadang kita kan mungkin ya kadang Allah gitu, cuma gitu doang terkadang. Nah ini biar apa? Biar ada kebaikan bagi diri kita. Satu, kita meminta perlindungan. Yang keduanya, kita bisa mendoakan orang lain. Jadi jangan saya dong pergi ke ngaji gitu kan ibaratnya. Itu mau dia masih bukan. Tetapi tadi bagaimana kesalahan orang lain pun bisa menjadi kebaikan bagi kita. Kira-kira enak nggak Bu kalau begitu? Ya, ada orang yang jualan, kita doain Bu di jalan. Ya Allah, mudah-mudahan si bapak ini jualannya atau si ibu ini, ya Allah, lakukan dia. Wah, enak Bu kalau udah begitu. Doain aja. Kan kita gampang. Kalau doain berat atau mudah? Mudah.
Ya, mudah tuh mah terkadang saking mudahnya lupa. Ya, saat lihat Bu yang jualan, Bu yang lagi jualan, kan kita itu kan kebaikan, doain kebaikan bukan? Kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan laku itu sih Bapak-bapak. Kalau kita nggak bisa beli, kecuali kalau Ibu mau borong semuanya. Tapi kebayang nggak Bu, ada yang jualan coet? Coet itu apa? Cobek ya, cobek. Ibu beli cobek, saya kasihan beli semuanya. Besok ternyata jualan lagi. Ibu borong lagi. Itu kisah mama saya. Mama mertua begitu. Kasihan katanya ada yang jualan cobek dibeli semuanya. Pas besok, gini jualan lagi. Ya. Kan kita nggak mungkin juga beli semua, betul? Ya, dan seperti itu kita mungkin nggak bisa bantu, namun mudah-mudahan dengan doa kita inilah ya bisa memberikan kebaikan yang mungkin orang lain tidak tahu kebaikan itu, hanya kita dan Allah kebaikan. Itulah mudah-mudahan celengan kita. Jadi saat kita mendoakan ya, mudah-mudahan apapun itu, entah itu melihat orang yang baik, saat melihat orang ada yang pulang dari pengajian, ya Allah luar biasa, mudah-mudahan saya pun bisa seperti itu ya Allah, istiqomahkan saya dalam kebaikan. Jadi melihat apapun itu senantiasa kita kaitkan dan menjadikan doa kebaikan bagi diri kita dan bahkan kebaikan bagi orang lain. Ya, maka kalau sudah seperti itu mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menjaga lisan dan mata kita. Karena ya kalau dalam kitab Sulamun Taufik kan berkaitan dalam bagaimana maksiat matanya, dalam bagaimana maksiat lisannya, maksiat hatinya. Namun saat ketika diri kita bisa memandang orang lain bahwa itu adalah cikal bakal kebaikan, ketika di sanalah insya Allah hati kita pun ingin terjaga dari kemaksiatan tersebut. Insya Allah. Bu, insya Allah mulai hari ini keluar dari sini, insya Allah kita niatkan ya Bu ya, niatkan. Niat apa Bu ketika melihatnya ini, jangan sampai si itu mah kok begitu, si ini mah kok begini. Ya ada orang yang beli kulkas baru Ibu kedinginan. Menggigil. Aduh, kapan saya pengen kulkas baru? Jangan. Tetapi ya Allah, alhamdulillah dia punya rezeki yang banyak ya Allah. Mudah-mudahan saya pun bisa ya Allah memberikan dapat rezeki yang banyak. Saat melihat orang lain yang sedekah, ya entah itu yang sedikit, entah itu yang banyak, saat melihat orang sedekah sedikit, Bu, jangan sampai kita mengatakan, oh 2.000 doang. Hati-hati. Ya Allah, mungkin itu yang 2.000 itu membuat engkau ridho ya Allah. Ya, kita kan nggak tahu urusan hati dengan Allah. Ya, maka ketika diri kita jangan sampai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu membuat diri kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, adalah setiap apa yang kita kerjakan selalu melihat di balik ada siapa yang yang kita lihat. Maksudnya adalah bagaimana ada keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi kita kaitkan lagi kepada Allah lagi, kaitkan lagi kepada Allah lagi, kaitkan lagi kepada Allah lagi. Jadi bukan hanya semata-mata melihat diri kita hanya sebatas pandangan mata kita saja. Namun mudah-mudahan ya ketika diri kita pun bisa melihat ya, ketika diri kita bisa melihat secara rohani kita, mata batin kita pun bisa melihatnya dengan kebaikan. Jangan sampai ketika mata ini melihat namun hati kita tertutup. Nauzubillah min ya, wa qala Rumairah, yang buta mata hatinya ya, yang tuli kesombongannya ya. Lawan Pak Cep. Dalam surah Al-Isra ya, dalam surah Al-Isra ayat 72 dinyatakan, maka orang yang paling celaka adalah yang buta mata hatinya.
Kalau mata hatinya buta berarti tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Yang dia lihat hanya kebaikan diri kitanya sendiri saja. Alhamdulillah ini. Maka ketika diri kita insya Allah mudah-mudahan saat pandangan ini pun Allah terus membimbing pandangan kita, membimbing pendengaran kita, membimbing lisan kita, dan terus membimbing hati kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat setelah Isra Mi'raj, Rasul melihat, yang pernah melihat itu banyak yang bertebaran seperti halnya api. Ternyata ketika Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, itu apa? Kok terlihat seperti halnya debu yang ada apinya? Ternyata itu adalah semuanya saat setan terus menggoda manusia agar hati manusia tertutup. Jadi kalau sudah tertutup, sudah tergoda setan, tadi inginnya melihat orang lain salah, selalu kita yang benar. Maka justru kita pandangan kita balik, melihat orang lain terus kita husnuzon. Namun saat ketika diri kita, ya Allah, saya kok masih begini dari dulu, saya kok masih begini ya Allah. Namun tadi kembali lagi, ini bukan karena murka-Mu ya Allah. Kalau sudah seperti itu insya Allah merasa ada ketergantungan kita kepada Allah, bahwa kita senantiasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa butuh, ya, kita terus akan mengaitkan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, semua itu ada kekuasaan Allah. Semua itu ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika ibu, ya, kita semuanya saat duduknya pun insya Allah merasa duduk di taklim ini adalah kekuasaan Allah yang sedang memberikan kebaikannya. Ya, jadi jangan sampai merasa, ya, saya dong duduk di taklim. Nah, ya, tidak. Namun tadi ini adalah Allah yang sedang memberikan kebaikan. Kita minta perlindungan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ketika saat duduknya kita, sholatnya kita, ya, kita senantiasa terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersimpu di hadapan-Mu, menghadap Allah Tuhanku, Allah yang Maha Pencipta, dengan segala bintang. Tuhan, hamba-Mu datang memuja-Mu. Asik. Ya, pengen namanya kalau saya gitu Kang Iris ya. Ya, ketika diri kita pun terus datang bersimpuh terus kepada Allah, bahwa kita manusia yang ada apa-apanya, terus meminta kepada Allah dengan segala pinta yang terus Allah dengan izinnya karena ridho dan rahmatnya. Insya Allah. Jadi kalau sudah begitu mampu, insya Allah, ya, tenang ya Allah. Adapun saat ketika tadi yang tidak sesuai dengan kita, ya, saat yang tidak sesuai dengan kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan Allah tuh tidak menghendaki kebaikan. Catatannya bukan apa? Allah tidak menghendaki kebaikan, atau Allah bukan tidak mau membahagiakan kita. Namun saat ketika apa yang terjadi kepada kita dan tidak sesuai dengan harapan kita, Allah sedang menginginkan, ya, sedang menginginkan bahwa ada rasa sabar tumbuh di dalam jiwa kita. Biar apa, Bu? Tumbuh. Nah, ini kadang kita salah persepsi. Ya Allah, Engkau muji banget kesabaran saya. Emang sabarnya sudah ada? Ibu emang sabarnya sudah tumbuh merasa diuji? Justru
Allah tuh sedang menginginkan kita sabar itu tumbuh, dan kalau sudah tumbuh maka ingin berkembang. Kalau belum tumbuh, ibu merasa diuji lagi, dipangkas lagi, maka sulit untuk berkembang. Ibaratnya seperti itu. Ibu menanam, ya, ibu menanam pohon, ya, tapi merasa bahwa itu dipangkas lagi, kira-kira akan tumbuh dengan besar, tidak. Begitupun dengan sabar. Terkadang sabar kita, ya, sabar kita ini adalah bukan diuji sebetulnya. Namun Allah tuh ingin menumbuhkan sabar ini. Kalau ingin menumbuhkan, beda mindset kita. Ya, kalau lagi diuji, saya lulus kayak ujian. Terkadang seperti itu. Bahkan, alhamdulillah, kita malah tidak mau menerima takdir apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Namun kalau dalam mindset kita sudah pasang bahwa Allah sedang menginginkan sabar ini terus tumbuh, maka kita akan jaga. Bu, ibu kalau punya pohon yang bagus, ya, ibu akan rawat, akan dijaga biar tumbuh. Berbeda dengan tadi merasa diuji. Maka ketika diri kita rasakan bahwa setiap ada yang tidak sesuai dengan kita, rasakan bahwa Allah sedang ingin menumbuhkan sabar itu. Kenapa? Karena sabar itu pahalanya, kebaikannya, bukan hadiahnya, bukan surga lagi. Kenapa bukan surga? Allah menjanjikan innallaha ma'as-sabirin. Allah langsung yang akan bersamanya. Allah langsung keberkahannya yang Allah berikan langsung, Allah dia akan bersama kita. Kalau surga masih sama-sama makhluk, ya, kalau surga masih sama-sama makhluk dengan kita. Tapi kalau Allah di sana, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah yang akan bersama kita. Surga mah lewat, Bu, karena tadi hadiahnya bukan kecil, tetapi ini sang pemiliknya yang akan memberikan kebersamaan dengan kita. Maka insya Allah kalau kita terus ingin menumbuhkan sabar itu, maka kembalikan lagi bahwa Allah sedang menjalankan kepada diri kita. Allah sedang ingin memperbaiki